Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila, NIM 12206193089, kelas PIAUD 4C dari UIN Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, pengertian edutainment. 2. Teori belajar berbasis edutainment. 3. Model pembelajaran edutainment. 4. Pendekatan SAFI. 5. Jenis metode edutainment. 6. Acuan pembelajaran PAUD. 7. Manfaat pembelajaran edutainment. 8. Aspek penerapan edutainment. 9. Langkah penerapan metode edutainment. Dan yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan edutainment. Sekarang saya akan menjelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian edutainment. Apa sih pengertian edutainment itu? Edutainment merupakan suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, bisa dikatakan edutainment merupakan kegiatan yang pelaksanaannya lebih mengedepankan kesenangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, poin kedua, yaitu teori belajar berbasis edutainment. Pengertian teori belajar berbasis edutainment dari segi istilah. Teori, yaitu dalil atau pandangan tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal. Belajar, yaitu suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengukuhkan kepribadian. Edutainment, yaitu suatu kegiatan di mana pelaksanaannya lebih mengedepankan kesenangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar berbasis edutainment adalah serangkaian bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu model-model pembelajaran berbasis edutainment. Model yang pertama adalah pembelajaran berbasis kooperatif, yaitu mode pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan positif antar individu, adanya tanggung jawab perorangan, komunikasi, dan evaluasi proses kelompok. Model yang kedua adalah pembelajaran pakem. Pakem singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, yaitu suatu model pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif dan menyenangkan. Model yang ketiga yaitu pembelajaran multiple intelligence atau kecerdasan ganda, adalah upaya memberikan pengalaman belajar yang dirancang selaras dengan kebutuhan gaya kognisi siswa, khususnya sesuai dengan kekuatan jenis intelijensi setiap siswa. Model yang keempat, quantum learning, yaitu kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Model yang kelima, yaitu contextual teaching and learning, yaitu pengajaran dan pembelajaran merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu poin keempat, pendekatan SAFI. Dalam metode pembelajaran edutainment terdapat beberapa pendekatan.
Beberapa pendekatan tersebut bisa disingkat dengan sebutan SAFI, yaitu S. Somatik. Somatik adalah gerakan tubuh yang berarti bahwa belajar harus dengan mengalami dan melakukan. Penerapannya bisa dengan olahraga, menari, dan sebagainya. A. Auditory. Auditory adalah pendengaran, yang berarti bahwa indera telinga digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara pendengaran. Penerapannya bisa dengan mendengarkan dongeng, bernyanyi, berdiskusi, dan sebagainya. V. Visualization. Visualization adalah penglihatan, yang berarti bahwa belajar harus menggunakan mata atau penglihatan melalui mengamati, menggambar, mewarnai, mendemonstrasikan media pembelajaran, dan alat peraga. I. Intellectually. Intellectually adalah berpikir, yang berarti bahwa kemampuan berpikir harus dilatih melalui bernalar, mencipta, memecahkan masalah, mengkonstruksi, dan menerapkan. Selanjutnya poin kelima, jenis metode edutainment. Ada beberapa jenis metode pembelajaran edutainment, yaitu bercerita, bermain peran, mendemonstrasi atau peragaan, pembiasaan, dan bercakap-cakap. Bercerita merupakan kegiatan menceritakan atau membacakan cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Bermain peran merupakan permainan yang dilakukan untuk memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, dan peran-peran tertentu yang ada di sekitar anak. Demonstrasi atau peragaan, yaitu kegiatan di mana tenaga pendidik atau guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian ditirukan oleh anak-anak. Pembiasaan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap adalah suatu cara bercakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antar anak dengan anak atau antar anak dengan guru. Poin yang keenam, yaitu acuan menu pembelajaran PAUD. Yang pertama, ada kecerdasan linguistikal. 2. Kecerdasan logika matematika. 3. Kecerdasan visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestik. Yang keenam, kecerdasan naturalis. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Dan 9, kecerdasan spiritual. Selanjutnya, poin ketujuh, yaitu manfaat pembelajaran edutainment PAUD. Yang pertama, yaitu perasaan positif seperti senang maupun gembira akan mampu mempercepat proses pembelajaran. Yang kedua, bisa menjadi batu loncat untuk meraih prestasi. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan meningkatkan minat dan motivasi anak. Yang keempat, mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Poin yang kedelapan, yaitu aspek-aspek penerapan edutainment. 1. Memberi kemudahan dan suasana gembira. 2. Menciptakan ruang belajar yang kondusif. 3. Menarik minat. 4. Menyajikan materi yang relevan. 5. Melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. 6. Menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan 7. Memberikan pengalaman sukses. Poin yang kesembilan, yaitu langkah-langkah penerapan metode edutainment. Langkah pertama, guru mengawali pembelajaran dengan ice breaking. Langkah kedua, guru menyampaikan tujuan dengan memberi gambaran yang kontekstual. Langkah ketiga, guru menyampaikan pembelajaran dengan media edutainment yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran. Langkah keempat, guru menyajikan pembelajaran berbasis aktivitas outdoor atau indoor melalui lembaga kerja murid atau LKM.
Langkah kelima, guru menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi atau reward pada murid. Poin yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran edutainment. Kelebihan pembelajaran edutainment. 1. Interaksi positif independence, yaitu konsolidasi yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. 2. Setiap siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Pengajar harus dapat memberikan penilaian terhadap setiap siswa, sehingga terdapat individual accountability. 3. Kerjasama yang tinggi. Dalam proses pembelajaran, ditingkatkan kerjasama yang tinggi. Kekurangan pembelajaran edutainment. Yang pertama, cenderung menekankan aspek fun. Yang kedua, cenderung identik dengan hiburan dan permainan. Yang ketiga, kurang menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.